Gitulah agama ini kan. Agama ini mahal. Tapi siapa yang bisa melihat mahalnya agama ini, saudara? Uang yang Allah kasih kepahaman dalam hati dia, Allah yang masukkan kepahaman dalam hati dia bahwa agama ini mahal. Amal agama ini mahal dari seluruh perkara yang ada di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita masih semangat Pak di bulan Ramadan ini, karena biasanya lah akhir-akhirnya lesu semua Pak, tenaga habis, semangat habis, semuanya habis. Ini yang tak dikhawatirkan oleh Rasulullah, karena ternyata kunci daripada Ramadan ini di akhir-akhir ini Pak. Jadi mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan Allah untuk tetap semangat menghadapi Ramadan ini, sehingga saudara kita dapat mengakhiri Ramadan ini dalam keadaan kita bisa menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dulu Pak, Bu, kalaulah akhir Ramadan itu nangis sering, dan nangisnya bukan sekedar menangis Pak, tapi memang menangis begitu terharu dan sedih ditinggal Ramadan ini. Karena apa saudara? Karena kepahaman yang Allah berikan kepada dia tentang mahalnya Ramadan ini. Cuman kita ni saudara-saudara, karena lemahnya iman kita, lemahnya pemahaman agama kita, kadang-kadang di akhir Ramadan ini tidak ada rasa kesedihan dalam hati kita. Maka kata ulama saudara, seharusnya akhir-akhir Ramadan ini kita ni tepuk dada kita, tanya hati kita Pak. Karena ini alat ukur, barometer bagi kita. Apakah kita ini sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, apakah kita yang termasuk hamba yang diridai Allah, atau sebaliknya. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hati kita ini Pak ada kesedihan, ada keharuan kita ditinggalkan Ramadan, mudah-mudahan ini sebagai barometer Pak, kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang insya-Allah Allah akan jadikan sebagai orang yang bertakwa selepas Ramadan ini. Dulu saudara, ada satu pondok pengajian yang di situ ada syekh. Syekhnya ini sering sekali kalau dalam majlis-majlis itu kasih pemahaman dengan santri-santri Pak. Agama ini perkara yang mahal. Agama ini, amal agama ini perkara yang mahal di atas seluruh perkara. Agama ini perkara yang sangat penting di atas seluruh perkara-perkara yang ada di dunia ini Pak. Dunia ini tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan perkara agama. Ini Pak, pemahaman ini selalu dimasukkan oleh syekh ini dengan santri-santri dia. Sehingga saudara, santri-santri dia ini kalau soal perkara agama, amal agama, luar biasa tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka paham dalam diri mereka Pak, masuk betul dalam rusuk hati mereka tu, menusuk dalam hati mereka tu bahwa agama ini adalah perkara yang paling mahal di atas seluruh perkara di atas permukaan dunia ini. Suatu ketika Pak Bu, santrinya ini ke pasar, sendalnya sobek, maka dia nak nyari tukang sol sepatu. Ini ceritanya Pak. Ketika ketemu sol sepatu, dia minta untuk dijahitkan ini sandal dia Pak, yang dua sobek ini. Dijahitlah saudara. Sudah selesai dijahit, tukang sol sepatu ini Pak minta upah. Maka apa kata santri ini? Kebetulan santri ini tidak punya duit. Katanya, Pak, aku akan ganti upah ini dengan perkara yang lebih mahal daripada dunia ini, lebih mahal daripada perkara duit ini. Karena memang itu pemahaman yang dapat dari syekh dia Pak. Apa itu saudara? Dia ceritakan tentang pentingnya agama, tentang pentingnya amal agama. Kata bapak ini, bapak ini ngelihati budak ini, apalah kalau buntu, cara buntu pikir hati dia kan, ini ngapa tidak bayar. Tapi anak ini tawajuh serius Pak. Perkara yang mahal itu perkara agama Pak. Dan ada yang lebih penting daripada agama. Akhirnya marahlah tukang sol sepatu ini. Sudahlah, pergi kau dari sini Pak. Diusirnya Pak. Dibuatnya malu dia di tengah-tengah pasar itu Pak. Kalau tidak punya duit, tidak usah jahit ke sandal sepatu sini. Akhirnya dia keluar dengan pasar itu Pak dengan rasa sedih Pak. Sedihnya ini bukan oleh apa-apa, karena dia berpikir kok dia tidak menerima ini agama yang mahal ini Pak. Maka dia temui syekh dia di pondok tadi Pak. Katanya syekh, kata syekh,
Perkara yang paling mahal dalam kehidupan ini perkara agama. Dan ada yang lebih mahal dari perkara agama. Tidak ada perkara yang lebih mahal dari amal agama. Dari seluruh bentuk daripada amal agama, dari duit, dari harta, dari apapun bentuk di dunia ini. Tapi tadi aku ke pasar, jahit ke sepatu sandal yang sobek ini. Ketika dia minta bayaran, aku bayar dia dengan perkara agama, dia marah dengan aku. Padahal perkara agama ini lebih mahal dari duit katanya. Aku dimarahnya, aku diusirnya, bahkan aku dipermalukannya di tengah pasar itu. Ini mak mana saya katanya. Maka saudara-saudara, saya ini berpikir, masuk dia ke kamar, dimbeknya permata pak. Saya ini dapat permata dari raja pernah. Maka dia ngomong sama santrinya ini, kau bawa permata ini ke tukang sayur itu, tanya berapa dia nak bayar ini permata. Payu nurut dia pak, dibawanya, bu ini ada permata, aku nak beli sayur, berapa dapat sayur dengan permata ini? Dipegangnya permata ini, cantik permata ini dek, aku bayar dengan 10 ikat sayur aku, kalau kau galak tukar. Maka dibawanya balik. Kata tukang sayur tadi, ini permata dihargai 10 ikat sayur dia. Okey, sekarang kau bawa ke tukang ikan tu, tanya sama dia berapa dia nak bayar daripada permata ini. Maka dia bawa lah sama tukang ikan ini, pak, ini ada permata aku nak belikan, berapa bapak nak ganti harga permata ini dengan ikan bapak ni? Dia ngomong ke, aku bayar dengan 10 ekor ikan aku yang besar-besar pak, karena dilihatnya permata ni cantik pak. Maka balik lagi dia sama tadi, tukang iwak ini menghargai 10 ekor ikan yang besar-besar itu. Sekarang kata ini, kau bawa permata ini ke tukang permata yang ahli permata di pasar itu. Maka dibawalah ini permata pak. Maka ketika dia depan permata, tukang ahli permata itu katanya, wahai bapak, aku ini nak jual daripada permata ini, berapa bapak nak bayar? Dimbeknya ini permata pak, karena dia ahli permata, dia lihatnya pak. Ketika di pasar terkejutlah dia saudara. Katanya, nak, kau dapat dari mana permata ini? Kenapa pak? Ini permata bukan sembarang permata, ini biasanya permata dari raja-raja, dan terus terang aku tidak sanggup bayar permata ini sangat mahal. Maka dia baliklah sama saya tadi. Kata tukang permata tadi, dia tidak sanggup bayar itu permata, karena permata ini mahal katanya. Ini bukan permata sembarangan, ini permata milik raja-raja biasanya. Benar kata saya, ini dari raja yang dikasih hadiah untuk aku. Maka apa saudara, kata saya itu, nak santri aku, inilah yang kau hadapi dalam kehidupan tadi tentang perkara agama. Kenapa permata ini saudara dihargai dengan 10 ikat sayur, dengan 10 ekor ikan, sedangkan dengan ahli permata dia tidak sanggup membayar ini permata yang luar biasa mahalnya pak. Karena tukang sayur dengan tukang ikan tidak paham dengan nilai mahalnya permata, dia tidak ngerti pak. Maka dia menghargai itu permata hanya sekedar sebagai imitasi yang cantik. Tapi ketika orang paham dengan permata itu, maka dia akan tercengang melihat permata itu. Dia akan tidak sanggup membayar permata itu katanya. Begitulah agama ini katanya. Agama ini mahal. Tapi siapa yang bisa melihat mahalnya agama ini saudara? Wong yang Allah kasih kepahaman dalam hati dia, Allah yang masukkan kepahaman dalam hati dia bahwa agama ini mahal. Amal agama ini mahal dari seluruh perkara yang ada di dunia ini. Tapi bagi wong-wong yang Allah buka mata hati dia dengan kepahaman saudara, agama ini jadi main-main saudara. Agama ini akan dia hinakan saudara. Maka kita tidak heran sekarang kita lihat pak, memang ada sebagian saudara kita tawaju di akhir Ramadan, menangis di akhir Ramadan, karena memang hati dia dipahamkan Allah dengan mahalnya Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanakuluha Ramadan. Kalau kamu paham kata Rasulullah dengan rahasia-rahasia kehebatan Ramadan, pasti kamu minta seluruh tahun itu menjadi Ramadan. Maka mereka yang tawaju sampai akhir ini pak, menangis dia nak ditinggalkan Ramadan ini, memang hati dia dibuka oleh Allah kepahaman.
Mahalnya nilai Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, kata Nabi. Karena seluruh kebaikan di Ramadan ni Pak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata makbulatun. Ketaatan kita di bulan Ramadan ini, kata Nabi, akan diizabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awata mustajabatun, kata Nabi, doa-doa kamu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfuratun. Dosa-dosa kamu akan diampunkan oleh Allah di Ramadan ini. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan jannah ini akan dihiasi oleh Allah karena bagi uang-uang yang berpuasa di Ramadan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini Pak kepahaman yang dibuka. Sehingga uang-uang ulama kita, uang-uang tua kita ni menangis dia tinggal Ramadan. Kalau bapak, ibu-ibu ada rasa sedih di tinggal Ramadan, kepengen menangis, rasa gejolak hati bapak ni, bersyukurlah bapak. Mungkin bapa adalah orang yang salah satu dipilih oleh Allah yang dibukakan mata kepahaman hati bapa tentang mahalnya Ramadan, tentang mahalnya amal Ramadan. Tapi kita juga tak bisa Pak menutup mata. Banyak dulur-dulur kita yang meremehkan Ramadan. Santai dia di bulan Ramadan, beramal tak ada perubahan di bulan Ramadan. Semuanya sama dengan Ramadan. Bahkan dia saudara dengan berani tinggalkan ini puasa Ramadan. Kenapa saudara? Karena dia tak dibuka Allah tentang hati dia tentang mahalnya Ramadan. Maka bersyukur kita di akhir Ramadan ini masih diberi Allah semangat, kekuatan duduk dalam majlis. La yaqudu qaumu yazkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum yang mereka duduk dalam kaum ini berzikir kepada Allah illa haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi kita. Mudah-mudahan subuh ini malaikat banyak Pak. Walaupun ngantuk bawaan Pak ya. Pikiran nak buntu akhir-akhir bulan ini, mudah-mudahan tetap diberi Allah semangat ini. Wa ghashyathum rahmah, dicurahkan rahmat. Wa nazalat alimus sakinah, diturunkan sakinah. Wa zakarahumullahu fi man indah. Wang duduk dalam majlis ini akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang lebih besar dan maksum, yakni majlis para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perasaan aku lama ngomong, masih setengah jam lagi jadual ini. Masya Allah hidayah. Kita akan sedikit muzakarah bapak-bapak dalam kesempatan ini tentang satu perkara yang kelihatannya kecil dan rutin kita lakukan. Tetapi dalam kitab-kitab ulama Abang, ini amalan besar pengaruhnya buat kehidupan kita. Ini dibahas oleh Ustaz Al-Habib Taufik Asgar Pasuruan dulu Pak, iaitu perkara satu hadis yang tidak panjang. Kata beliau, dia bacakan hadis ini dalam kitab itu, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi, ruwahu Tabrani. Ini bunyi hadisnya Pak, tapi efek dari cerita hadis ini panjangnya luar biasa. Maka pada kesempatan subuh ini kita akan sedikit bicara muzakarah tentang perkara ini saudara. Hadis ini saudara-saudara yang berbunyi kullu jasadin Pak, setiap anggota tubuh anak Adam ini Pak, setiap jasad daripada manusia ini, nabata min suhtin, yang tumbuh kata Rasulullah dari perkara yang haram. Nabata min suhtin, yang tumbuh dari perkara yang haram. Fannaru aula bihi, maka api lebih utama untuk dia. Untuk siapa Pak? Untuk badan yang ada barang-barang yang haram. Ruwahu Tabrani. Kata ulama saudara, hadis ini mengingatkan kita hati-hati. Kalau tumbuhnya badan kita Pak, gemuknya badan kita, atau darah yang mengalir di tubuh kita bersumber dari hal-hal yang haram, dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, maka itu akan menghasilkan kelak azab yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa Pak? Diazab dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Habisnya tak sampai di situ Pak. Ini hadis Pak, berefek di dunia dulu, baru di akhirat. Baru kaget di akhirat. Ini bahayanya hadis ini. Dan bahayanya lagi Pak, hadis ini Pak berefek apa saudara? Tertutupnya seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terhijabnya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan-makanan yang haram ini kata ulama adalah dosa besar Pak. Dosa besar. Apa itu makanan haram saudara?
Kalau makanan haram ni intinya Pak, kata ulama, makan minum yang bersumber itu, makanan minum itu dari perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Dari seluruh perkara yang batil, apabila kita makan atau minum, itulah dikatakan dengan makanan yang haram. Umpama bersumber dari duit merampok, kata Ustaz Taufik Asgab itu, dari merampok, korupsi, marab barang, nipu dagangan. Banyak teknik-teknik nipu ni. Aku ni kalau cerita ni rasanya bersau juga Pak. Rasanya kita ni rato-rato saudara. Rato-rato kita ni bersinggungan dengan perkara ini. Rasuah, korupsi, suap menyuap. Nutupi tentang jeleknya satu barang, kita jual barang ini Pak. Ataupun semuanya Pak, yang intinya bersumber dari perkara yang batil, kata ulama kita, maka inilah yang disebut dengan makanan minuman yang haram. Maka dalam satu ayat Allah berfirman yang kita baca dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta saudara kamu dengan cara yang batil. Illa an takuna minkum taradin minkum. Kecuali kamu lakukan itu, tijaratan minkum itu, dengan tijarah, jual beli yang saling ridho satu dengan yang lain. Kau makan barang aku makan barang kau, kita tukar ke barang ini atau jual beli barang ini, kita sama-sama ridho, itu boleh. Tetapi kalau kita makan dengan cara batil, maka ulama sepakat saudara, itu adalah sumber makanan dan minuman yang haram bagi kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini yang perlu kita perhatikan, kata ulama, apapun bentuknya, kalau kita melakukan dapat duit makan minum yang kita makan maupun untuk anak isteri kita Pak, yang bersumber dari perkara-perkara yang tidak syariat agama, maka itu akan menjadi sumber haram bagi pada tubuh kita ini, saudara-saudara. Dan ini perintah Allah, kita makan yang halal ni Pak. Perintah Allah, sunnah Nabi Pak. Tadi ada hadisnya dan ada juga perintah Allah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar saudara, ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah kamu kulu min thayyibati ma rajaqnakum. Baik, kurang lebih seperti itu saudara. Kalau Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, wahai orang-orang beriman, kamu makanlah yang baik-baik daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma rajaqnakum. Wahai orang-orang beriman, kamu makanlah daripada hal-hal yang baik. Thayyib ini perkara yang baik, yang halal Pak. Ma rajaqnakum, dari apa rezeki yang aku berikan kepada kamu, kata Allah. Ini perintah dari Allah Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala, selain ini hadis Allah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara? Karena ini perkara yang penting Pak. Padahal kita makan setiap hari Pak. Makan ini setiap hari saudara. Makan setiap hari, anak kita, bini kita juga makan setiap hari. Maka nak kita pahami saudara, ternyata ini amal tidak sembarangan. Jangan kita makan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, perintah makan ini bukan untuk beriman baik, kata ulama. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara, yang inti hadis ini, kata ulama saudara, Allah berfirman, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan, ada satu perintah Allah kepada orang mukmin ini, yang mana perintah ini diperintahkan Allah juga kepada para rasul Pak. Apa itu Pak? Soal makan ini. Ya ayyuhal rasul kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Wahai para rasul, kamu makanlah yang baik-baik dan beramalah saleh kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, Allah Subhanahu wa taala, satu sisi Pak, kata ulama, ayat ini ngapo, ini ada satu ayat perintah Allah yang sama dengan Rasul, salah satu ayat yang membuktikan bahawa kemuliaan umat akhir zaman ini Pak. Itu salah satu bukti bahawa dengan ayat ini ternyata kita ini Pak mendapat kemuliaan, kata ulama, seperti yang diangkat oleh Allah, karena perintah untuk Rasul ini sama untuk perintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma rajaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah kamu dari yang baik-baik, dari apa yang rezeki aku berikan kepada kamu. Dan sama Rasul itu juga perintah Allah. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, wa'malus salihah, dan beramal salehlah kamu. Tetapi Pak, dalam ayat ini kata ulama yang perlu kita perhatikan, memang pertama Pak,
Ini ayat menunjukkan Allah muliakan umat akhir zaman ini, Pak. Perintahnya sama dengan Rasul. Tapi yang perlu jadi perhatian di sini saudara, ayat ini Pak, bunyinya, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malus salihah. Kata Ustaz Habib Taufik Asgab Pasuruan tu, yang nak kita perhatikan urutan ayat ini Pak. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, kamu makanlah dari perkara-perkara yang baik, yang halal. Wa'malus salihah, baru kamu beramal soleh. Ini ada maksud kata Habib. Kenapa saudara? Kenapa Allah nomor satukan? Kenapa Allah nomor satukan dalam ayat ini saudara? Apa itu nomor satukan? Kita mencari makanan yang halal dulu, cari rezeki yang halal dulu, baru disuruh Allah wa'malus salihah, dan beramal solehlah. Karena kata Habib Taufik saudara, maksud ayat ini Pak, kalau kita beramal dari sumber rezeki yang haram, maka amal ibadah kita ni akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahayanya, Pak. Ini habisnya. Habis. Jadi saudara-saudara, ayat ini yang jadi perhatian kata ulama itu, selain memang itu ayat untuk pemuliaan juga untuk orang-orang beriman, umat akhir zaman dengan oleh Allah, tapi satu sisi yang nak diperhatikan dari perintah ini Pak adalah Pak, Allah menomorduakan amal saleh dan mengutamakan kita untuk mencari makanan yang halal. Maksudnya saudara, kata ulama, bahawa kita ini saudara-saudara disuruh dulu cari makan yang halal, rezeki yang halal, baru ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebat ibadah kita, Pak, luar biasa, solat kita luar biasa, Pak. Zikir kita luar biasa, tampang kita luar biasa, tawajuh kita kepada Allah, sedekah kita luar biasa, kata ulama saudara. Kalau sumber yang kita lakukan untuk amal ibadah adalah dari rezeki yang haram, maka semua akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa na'udzubillah. Capek kita ibadah ni Pak. Tapi kalau kita beribadah dengan sumber yang haram, semua akan tertolak di sisi Allah. Bangun masjid dari duit korupsi rakyat, naik haji, naik umrah, dari mana Pak? Dari duit judi, atau dari duit nipu wang, atau dari duit suap. Maka kata Habib Taufik Asgab ini saudara, semuanya saudara akan tertolak di sisi Allah. Betapapun hebatnya ketaatan seseorang dalam ibadah kepada Allah, luar biasa dia, maka saudara apabila dia makan dari rezeki yang haram, itu ibadah dimulai dengan rezeki yang haram, maka semua itu amal ibadah tidak akan berwujud kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hajinya tak berwujud di hadapan Allah kaget di yaumil qiyamah, umrahnya juga, sedekahnya juga, salatnya juga saudara-saudara, semua tak berwujud di hadapan Allah. Pecah kita membangun apa Pak? Batu bangunan saudara-saudara, yang mana bangunan ni kita bangun di tengah lautan, di pantai ombak yang besar. Percuma weh saudara Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara muliakan Subhanahu wa taala, atas perkara itulah kata ulama, kita nak hati-hati sekarang ni, belajar hati-hati. Dan puasa ini Pak, kata ulama, mendidik kita untuk bisa menahan diri milih makanan. Jangan semua masuk ke dalam perut kita, mentang-mentang kita ni makanan gratis dihantam semua Pak. Ini gratis laju. Mentang-mentang kita buntu dah kasih duit, makan laju. Anak bini katakan hantam bebek. Tak kita pikirkan, kata ulama ini, memfilter ini makanan masuk ke perut kita. Kasihan diri kita Pak, kasihan anak kita, kasihan bini kita saudara, kasihan. Kenapa saudara? Maka nak hati-hati, karena perut ini bukan tempat sampah, kata ulama. Kita harus pahami Pak, makan minum yang masuk ke perut kita ni akan menjadi darah-darah yang mengalir di tubuh kita, kata ulama. Akan menjadi daging dan tulang, bahkan yang lebih berbahaya lagi saudara, itu akan menjadi sumber untuk anak keturunan kita kaget, menjadi sperma kaget. Maka ulama mengharamkan saudara, mengharamkan, ulama ini mengharamkan seseorang itu akan mendapatkan anak yang saleh, salehah, ataupun bahkan menjadi wali kalau mak bapak dia memakan makanan sumber yang haram. Inilah saudara-saudara nak kita khawatirkan. Ngapalah anak aku dicap payah dengan ibadah. Kadang terfikir juga aku Pak, mungkin aku dulu banyak makan, bawa makanan-makanan yang tak jelas untuk anak bini. Dan itu harus kita koreksi masing-masing Pak. Dan aku kira sesudah Allah Subhanahu wa taala, masalahnya ni, kalau najis di baju Pak, dibasuh hilang sifat kenajisan, hilang ni. Tapi kalau sudah dalam daging dan tubuh Pak,
Berpikir-pikir aku mak mana nak bersihkannya, Pak. Kecuali dibakar di api neraka subhanahu wa ta'ala. Kalau Habib Taufik Assegaf itu ngomong, Pak, kalau sudah jadi daging dan tulang, tak ada cara lain bersihkannya. Tak mungkin kita kelupas ke daging kita di posisi mana yang ada haramnya, Pak. Pasti tak dibakar tu lah di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Habib Ahmad bin Ali Al-Kab, aku tanya, mak mana Beb, mak itu Beb, banyak kalau daging tulang kita Beb yang haram, anak-anak bini kita termakan yang haram, mak mana nak bersihkannya Beb? Kata beliau, taubat dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Kalau ada hubungan adamin dengan manusia dengan perkara yang kamu makan, balikkan itu barang. Mudah-mudahan Allah akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh-sungguh, dan salah satu waktu yang tepat ni Ramadan. Nangis kita Ramadan. Siapa di sini, Pak, yang belum nangis di Ramadan ini, Pak? Siapa di sini, Pak, yang belum nangis selama hampir 1 bulan dalam Ramadan ini, Pak? Istighfar kita dengan Allah. Mak, bapak-bapak yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis, Pak, yang sering kita dengar, talabul ilmi faridatin ala kulli muslim, Pak. Ya, mencari ilmu itu kewajiban setiap muslim, Pak. Ya, yang bunyi seperti itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari atau menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ini, Pak, ilmu yang mak mana kata ulama? Apakah menjadikan anak kita insinyur pembangunan, menjadi insur pertanian, kemudian dia alih menjadi seorang arsitek? Sudah itu sudah besar, Pak, mulailah dia marab bangunan, mengejo-ngejo keukuran bangunan, mencari kesempatan dari bangunan. Apakah ini yang disebut dengan ilmu? Tidak, Pak, kata ulama. Yang di sini dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ini, Pak, ilmu yang mengajarkan kita, Pak, tentang mana yang nak kita cari sebagai yang perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Ilmu inilah yang diminta dalam hadis ini, Pak. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW berbunyi, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Hampir sama konteksnya. Satunya mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim, satu konteks hadis yang lain kata ulama Rasulullah ngomong, mencari perkara yang halal merupakan kewajiban atas semua muslim ini, Pak. Intinya sama, Pak, bahawa kita ni, Pak, hidup ini dituntut untuk mencari ilmu, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang memberi kepahaman kepada kita mana perkara yang halal untuk kita cari dan kita makan, mana perkara yang haram untuk kita hindari dan untuk kita jauhi, saudara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, hadis inilah berhubungan dengan cara perkara makan makanan yang haram tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pahami, Pak, ketika kita tak makan, mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, sesuatu nafkah yang sungguh-sungguh, Pak, yang halal, maka semuanya itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak wong-wong dulu sukses, Pak, dari anak-anak petani, wong yang sukses jadi wong-wong besar di beberapa negara, dari anak-anak wong miskin, Pak. Kenapa, saudara? Mak bapak dia menjaga makanan, Pak. Mak bapak dia menjaga makanan mak bapaknya, dia pun dijaga makanan oleh mak bapaknya, dan makanan semuanya bisa disteril dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tumbuh menjadi berkah. Maka saudara, Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah, barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Pak, dengan cara yang halal, maka Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, akan menghitung pekerjaan dia selama melakukan aktivitas itu sebagai jihad fi sabilillah, kata Nabi. Dan apabila dia mati dalam pekerjaan itu, dia akan dihitung sebagai orang yang mati syahid sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bergawe jadi tukang becak, kita bergawe bercangkul, jadi menanam buat jadi ataupun jadi berkebun, saudara. Kita niat, ya Allah, aku ni nak bergerak, ya Allah, nak cari yang halal, ya Allah, hindarkan aku dengan perkara yang haram, ya Allah. Aku nak cari untuk nafkah anak bini aku, ya Allah. Maka kata ulama, selama kita bekerja seperti itu, selama kita mencangkul, narik becak, kita bergawe di dalam perusahaan kita, Pak, semuanya, saudara, terhitung kita bergerak sedang fi sabilillah. Kalau mati kita dikilang karena ledakan, kalau kita mati jadi tukang becak karena masuk angin, saudara, maka kita mati dalam keadaan syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan, tetap jaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama syariat buat kita. Solat dijaga, ya, Pak, puasa Ramadan dilaksanakan, semua dijalankan. Kalau solat tidak, puasa tidak, mati aku nak cari yang halal, mati, Pak, mati ngambang juga kita. Kenapa perkara yang wajib tidak kita laksanakan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala, seperkara itulah kita ni memang banyak betul, Pak. Aku ni kadang-kadang nak cerita ni berat juga. Kenapa, saudara? Kadang-kadang dalam hati aku, ya Allah, mungkin aku ni banyak juga makan haram, mungkin banyak juga makan halal. Selama ini kadang-kadang, Pak, makan tu main telan baik.
Tapi dengan proses ini Pak, kita harus sampaikan minimal Pak, puasa ini Pak, kita balik daripada selepas puasa ini, minimal kata ulama adalah kerisauan kita untuk hati-hati untuk masuk makan ini Pak. Mudah-mudahan kita kuat puasa sehingga kita pun dengan puasa ini Pak bisa Allah beri kekuatan untuk memfilter satu yang masuk dalam diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man talabud dunya halalan fi akhaz." Pak, ini penting Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia mencari dunia, pekerjaan Pak, halalan dengan cara yang halal, fi akhaz, untuk menghindarkan minta-minta dengan wong. Kita ni ada Pak yang malas bergawi nak minta-minta apa, tapi dia ni tak. Dia bekerja dunia ni Pak dengan cara yang halal, dengan niat, ya Allah aku dah galak minta-minta, ya Allah aku dah galak nyusahkan orang lain, ya Allah. Apa kata Rasulullah? Kana fi idarati syuhada. Maka kata Rasulullah SAW Pak, wong ini Pak, kalau di yaumil kiamah kaget, derajat dia mati, pecah orang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saudara. Kalau orang punya komitmen seperti itu saudara, akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis Nabi yang ngomong apa saudara? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ngomong, ada orang yang tampilan pecah supi Pak, dekatnya pada Allah Taala luar biasa Pak. Bajunya dekil kumal, rambutnya pecah kusut tak keruan, debuan saudara. Mulutnya tak lepas dari zikir kepada Allah, tangannya selalu ngangkat ke atas, ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa mal yabasu haram. Makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dan semua yang ada dalam diri dia haram. Fa anna yustajabahu, bagaimana doa dia nak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini banyak efek-efek yang nak kita hadapi Pak, apabila kita makan makanan yang haram ini atau sesuatu perkara yang tak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi saudara, kata Rasulullah, man kana halal arba'ina yauman, man akala halal yaum arba'in yauman Pak. Kata Nabi SAW, man akala, barang siapa yang makan halal arba'in yauman, makan makanan yang halal selama 40 hari saja Pak. Apa kata Rasulullah? Nawarallahu qalbahu wa ajra ya nabi al-hikmah biqalbihi ala lisanihi. Kata Rasulullah SAW, dijelaskan ulama Pak, barang siapa yang sanggup Pak, hidup dia ni 40 hari dia makan perkara yang halal Pak. Pokoknya dihindarkan, jangan sampai masuk sesuap nasi, setetes daripada secuil makanan, atau setetes air yang haram Pak. Semua kita halal, kita jamin 40 hari Pak. Maka apa kata Rasulullah? Nawarallahu qalbahu, hati dia akan diberi terang benderang oleh Allah dengan iman dan Islam. Uang yang bisa 40 hari jago makan Pak, dengan luar biasa untuk yang perkara halal, hati dia ni akan dibuka oleh Allah kepahaman tentang perkara agama ini Pak, tentang perkara-perkara yang tak bisa ditangkap oleh kita selama ini saudara, sehingga yang keluar kaki efek dari lisan dia, kata Rasulullah SAW, bil hikmah bi qalbihi ala lisanihi, yang keluar dari lisan kaki Pak adalah perkara-perkara yang hikmah Pak. Uang yang saudara-saudara sanggup makan 40 hari tak makan yang haram Pak, dia jago dengan halal ni, bisa jadi wali Allah Pak. Betul jadi wali Allah. Kadang-kadang hati ni berisyarah, belum berdoa bila diijabah Allah kadang. Ya Allah, kepengen pempek telok, ya Allah ketik duit, sus datang antar ya. Apa itu? Hati dia diberi Allah keterangan Pak, terang benderang hati dia Pak. Kenapa Pak? Efek daripada makanan ni, kata ulama. Kalau ngomong ni tak pernah nyakiti wong, setiap ngomong dia dengar cak hikmah ilmu. Ada sesuatu Pak, kalau dia ngomong nusuk hati kita, ya Allah lemak ni bapak ni ngomong, padahal biasa-biasa baik. Pokoknya bapak-bapak, kalau ketemu orang yang berjaga makanan ini Pak, mintalah doa sama dia. Jangan cuba-cuba pecah imam kita ni Pak Hafiz ini, kalau makanan sedikit subhat masuk, lupa hafalan. Ngapalah aku ni bertahun-tahun ngapal ni kulhu be, lupa tak balik-balik. Ya Allah, apalah dia rupanya makan tiap hari haram, subhat. Itu nak kita hati-hati saudara. Kata Rasulullah SAW, barang siapa 40 hari dia makan saja rezeki yang halal, tidak memakan kecuali yang halal, maka Allah akan jadikan dia juhud dengan urusan dunia ni. Artinya kata ulama saudara, makanan yang haram inilah akan sumber menutup hati kita Pak dalam ketaatan kepada Allah. Makanan haram inilah yang menyebabkan kita keluar lisan kita ni yang tak lemak didengar wang, tidak hikmah, fitnah, dan yang menyebabkan kita tamak dunia ni makanan-makanan haram ini Pak. Inilah bahayanya saudara. Maka kata ulama sepakat saudara, kalau kamu ingin menjadi wong yang taat sisi Allah, kamu jaga makanan kamu.
jaga makanan kamu. Kunci wong tu bisa taat kepada Allah, awal dia jaga makanan dia, Pak. Wong ibadah itu, Pak, bukan dia pegang tasbih luar biasa zikirnya, bukan sujudnya luar biasa kata Habib Taufik Asgaf Pasuruan, bukan. Tapi wong yang bisa menjaga mulut perut dia dari perkara-perkara yang haram, itulah wong yang ibadah yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, Allah Subhanahu wa taala pernah ditanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tud'a Allah an akuna mujabat da'wah. Ya Rasulullah, doakan supaya doa-doa kita ni diijabah, makbul sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Yang halal makanan kau, mustajabah da'wataka, maka doa kau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita saudara-saudara kepengen doa kita diijabah, intinya memang makanlah makanan yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jalani, Pak, penutup cerita langkah panjangnya ni, Pak. Dulu didatangi seorang pemerintahan, Pak, bawa duit satu tas. Duitnya itu bukan duit dinar, Pak, emas. Dia bawa satu tas sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh, ini aku jual hadiah buat kau. Dilihat Syekh Abdul Qadir Jalani, enggak, baik-baik. Dipaksa tidak mau, Pak. Dipaksa tidak mau. Maka dia bujuk Syekh, aku kasih bawa ini tanda cintaku dengan Syekh. Terimalah ini hadiah aku, satu tas daripada uang dinar ini. Maka kata Syekh, dah, bawa balik. Karena dia paksa-paksa, Pak. Kata Syekh itu apa, ngomong Syekh Abdul Qadir Jalani sama bapak yang aparat negara ini. Kau nak tahu tak apa yang kau bawa? Katanya. Ini dalam kitab diceritakan, Pak, dalam kitab yang dibaca oleh Habib Taufik. Dia pegang itu duit dinar, Pak, oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, baru disuruhnya ngelihat uang itu. Apa yang terjadi, Pak? Langsung pingsan itu, Pak. Untuk aparat pemerintah itu langsung pingsan ngelihatnya. Ketika dipegang Syekh Abdul Qadir Jalani itu uang dinar, ketika dilihat langsung pingsan, Pak. Waktu bangun ditanya apa? Yang dilihatnya daging dan darah yang busuk, dia dikasih ke sama Abdul Qadir Jalani. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ini duit, bukan duit kau. Ini duit daripada darah dan keringat rakyat kau yang kau bawa sama aku. Mana mungkin aku nak makan ini duit, katanya. Maka aku balikkan sama kau. Sekarang kau balikkan ini duit. Akhirnya saudara dibalikkanlah duit ini. Dan bapak ini, Pak, dalam catatan kitab ini menjadi salah satu santri Syekh Abdul Qadir Jalani. Intinya saudara, kalau kita tahu hakikat kata ulama makanan haram ini, sebetulnya kata ulama dia lebih menjijikkan dari tai, Pak. Bapak kalau dia setuil tai kan, maaf, tai aku umpama, galak ada bapak megang, tidak mau. Dinjok setruk tai itu tambah dia mau kita, Pak. Betul kan, Pak? Dan ini, Pak, hakikat duit haram ini, Pak, makanan haram ini, Pak, sebetulnya kata ulama lebih menjijikkan dari tinjak ini, Pak, dari tai ini. Aku ngomong tinjak tak paham gini, Bapak tuh, tai itulah. Baru Bapak berdesau, Bapak bawa duit cap banyak kepada anak bini. Sebenarnya Bapak akan jauh lebih berhina daripada tai pada anak bini. Dan lebih parah lagi, saudara, efeknya ketika ini dimakan oleh anak bini kita, Pak. Azab Allah Subhanahu wa taala nunggu anak kita, Pak, nunggu bini kita, nunggu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyaklah, Pak, beristighfar dengan Allah. Waktu kita masih berapa hari lagi. Dan ada waktu-waktu kata Rasulullah di akhir Ramadan ini, terutama yang ganjil-ganjil, Allah turunkan satu malam yang lebih abdal daripada 1000 bulan. Malam ini malam 27, Pak. Kata ulama, kalau Bapak dah sanggup di 10 hari terakhir, cari di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kalau dah sanggup juga, jangan Bapak lepas ke malam ke-27, kata ulama. Kenapa, saudara? Pada umumnya malam 27 akan turun Lailatul Qadar. Ketika Bapak beribadah pada malam itu, nilai ibadah Bapak akan lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih. Maka berdoalah dengan Allah, Pak. Sore-sore itu, Pak, tak usahlah dia uji gini, jari-jari makanan terguling, tidur ke. Jadi lemak terawih tu lemak, kaki malam bisa itikaf di sini, Pak, ya. Bapak datang dulu ngomong sama rumah, "Dek, Bu, aku malam nak tidur dulu di masjid." "Ngapa, Pak? Tak sayang lagi sama aku?" "Bukan, aku ni sayang sama kau. Kalau aku ketemu Lailatul Qadar kaget, aku doakan untuk kau sama anak-anak kita supaya taat dengan Allah, supaya kamu selamat dari azab Allah." Itulah sayangnya lelaki, Pak, sama bini sama anak. Bukan berkelonan terus sama bini sama anak, tidak ibadah pada Allah. Laju nak marah aku ni. Tapi intinya, Pak, ketika Bapak tawajuh ibadah pada Allah, doa sama Allah,
maka anak bini bapa sesungguhnya hakikatnya bapa sayang dengan anak bini bapa. Mudah-mudahan kita semua dipilih Allah. Aku doakan ya Allah, temukan seluruh dulur-dulur aku dalam masjid ini maupun di luar masjid ini dengan Lailatul Qadar kepada tahun Ramadan ini saudara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya farikal furqan wa munzilal qur'ana bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang besar maupun kecil ya Allah, yang tampak maupun tersembunyi ya Allah, maupun yang kami sengaja maupun tak sengaja ya Allah. Kau ampunkan kami ya Allah di bulan berkah ini ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Allah ampunkan ibu kami ya Allah. Ibu kami ya Allah, banyaklah waktunya memelihara kami ya Allah. 9 bulan ya Allah dia pelihara dalam kandungannya ya Allah. Kemudian setelah lahir dia jaga kami ya Allah. Dengan sebab dia mengandung kami, memelihara kami ya Allah. Ibu kami banyak tinggalkan ibadah kepada-Mu ya Allah selama hidupnya ya Allah karena kami ya Allah. Untuk itu kau ampuni dosa-dosa ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ayah kami ya Allah, kau ampunkan di bulan penuh dengan maghfirah ini ya Allah. Ayah kami 24 jam kadang-kadang membanting tulang ya Allah mencari nafkah. Karena takut ya Allah kami tak makan ya Allah. Karena kami takut sebagai anaknya tak sama dengan anak yang lain ya Allah. Tapi sebab ini orang tua kami, ayah kami banyak meninggalkan ibadah ya Allah, banyak meninggalkan solat ya Allah. Kau sayangi ayah kami ya Allah, jauhkan dia dari azab-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kau ampuni isteri anak keturunan kami ya Allah. Kau ampuni ya Allah jemaah-jemaah kami ya Allah. Kau ampuni penduduk kampung kami ya Allah. Kau ampuni saudara kami kaum muslimin muslimat ya Allah. Tanpa ampunan-Mu ya Allah kami akan termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkan hidayah kepada kami di bulan barakah ini ya Allah. Jadikan sisa umur kami ya Allah untuk bisa mentaati-Mu ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Kau jaga usia kami untuk tidak bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Limpahkan hidayah ya Allah buat kedua orang tua kami. Limpahkan hidayah buat isteri anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah anak keturunan kami anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Hafiz-hafiz, alim-alim ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkan hidayah buat jemaah-jemaah kami ya Allah. Limpahkan hidayah buat penduduk kampung kami ya Allah. Limpahkan hidayah buat kaum muslimin muslimat ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang isteri anak keturunan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang jemaah-jemaah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kau pandang penduduk kampung kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kau pandang saudara kami kaum muslimin muslimat dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kau pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah di tahun ini ya Allah. Pilihlah kami ya Allah untuk bertemu Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, kau ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Apabila selama hidup kami telah memberi anak keturunan kami dengan makanan-makanan yang haram ya Allah, kau ampunilah kami ya Allah. Janganlah sebab itu ya Allah anak keturunan kami menjadi anak-anak yang tidak taat kepada-Mu ya Allah, akan menjadi musuh-musuh agama-Mu ya Allah. Kau ampunilah ya Allah segala yang kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tak pandai bermunajat ya Allah. Apa yang diminta Nabi itu yang kami minta ya Allah. Apa yang ditolak Nabi-Mu itu yang kami tolak ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.